salam sehat ya. Yang terhormat Bu Nikmatul Afiyah selaku pengampu di Latsar Angkatan 13 ya. Agenda 1 ya Ibu ya. Agenda 2. Oh ya Allah ya agenda 2. Oke, maaf. Yang kami hormati rekan panitia Pak Muklasin yang senantiasa eh, setia menjaga gawang ya. Yang kami hormati teman-teman dari kelompok 3 yang pada siang hari ini masih semangat mengikuti pembelajaran dengan Bu Nikmah. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya dan diberikan kelancaran dalam setiap hal yang dilakukan. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ini pembelajaran agenda 2 nanti 2 JP ya, berarti 1,5 jam. Nanti bersama Bu Nikmah, silahkan untuk diikuti dengan seksama, disimak baik-baik nanti karena kaitannya dengan hal-hal yang mungkin ada penugasan dan lain sebagainya. Oke, baik Bu Nikmah, langsung saja kami serahkan kepada Bu Nikmah untuk pembelajaran agenda 2 pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa namanya untuk pembelajaran ini kelompok 3 ya, Wi ya. Kelompok 3 eh kita mulai sekarang nanti selesainya lebih awal mungkin ya. Harusnya kan jam 1, jam 2, setengah 3 ya. Barangkali nanti jam 2 lebih sedikit kita selesai langsung masuk ke kelompok 4 supaya sebelum asar itu sudah selesai. Tuh ya, nanti minta tolong dikondisikan di grup untuk yang kelompok 4 itu bisa bersiap ya 2 jam 2 atau jam 2 lewat 15 gitu kurang lebihnya ya. Oke, Bu. Siap. Oke, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kita mulai ya adik-adik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar luar biasa. biasa. Sudah tahu ya jawabannya ya. Jadi kalau saya ucapkan semangat pagi, ya semangat adik-adik walaupun ini udah siang kita semangatnya tetap pagi ya. Pokoknya kalau apalagi Latsar CPNS pagi terus ya. Jadi tetap semangat. Jadi kalau saya ucapkan semangat pagi, kepalkan tangan adik-adik yang sebelah kanan, ya. Jawab dengan pagi, 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 yes, luar luar biasa ya. Gitu ya. Tapi jawabnya jangan pagi, pagi, pagi. Ya apa Mas? Kon ngantuk ta? Gitu. Yang tegas ya. Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Siang hari dimulai dengan itu aja sudah semangat ya adik-adik ya. Kita coba nggih. Mikrofonnya dibuka biar suaranya kedengaran. Nggih, Bu. Baik. Siap, siap. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. Pagi, yes, Yes. luar luar biasa. biasa. Ya, kayaknya pada belum makan semua ini. Besok kita coba lagi ya kalau sinkronus ya. Baik, adik-adik yang saya sayangi, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan berkah dan rahmatnya, kita bisa bersama-sama kembali di majelis ini ya untuk melanjutkan pembelajaran kita di agenda 2 ya, nilai-nilai dasar PNS. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, adik-adik semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita, kalau saya tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Pak Mas ya, Pak Panitia, Pak Muklasin. Nah, nggak adil ya. Sekarang saya ingin mengenal lebih dekat untuk peserta saya yang di kelompok 3 ini ya, 10 orang satu persatu sehingga nanti saya melihat bisa ya mengetahui tugas jabatan adik-adik ya atau jabatan adik-adik ya tepatnya kenalkan satu persatu nama
kemudian dari satker mana, jabatannya sebagai apa, supaya nanti saya bisa memetakan apa namanya terkait dengan penugasan adik-adik itu ya, mungkin yang individu ataupun penugasan yang lain yang bisa menyesuaikan dengan usia adik-adik. Baik, untuk ketua kelompok di kelompok 3 ini siapa? Mas, Mbak? Mas Ridwan, Bu. Saya, Mas Bu. Ridwan. Oke, baik. Mungkin Mas Ridwan bisa memulai terlebih dahulu ya. Monggo, Mas Ridwan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Nikmatul Afiyah, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ridwan Adi Nugroho. Saya lahir tahun 1995. Untuk saat ini jabatan yang saya ampu adalah penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Sambi, Boyolali. Sekian, Bu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan yang lain. Oke, matur nuwun Mas Ridwan ya sebagai Nggih, Bu. eh, calon penghulu ya, ahli Oh, nggih, pertama calon dari penghulu. Kabupaten Boyolali. Oke, baik Mas. Kamu udah keluarga atau belum Mas? Alhamdulillah sampun, Bu. Jadi nanti kalau ngasih nasihat nggak diece nganteni. Ya, Alhamdulillah sudah ya. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Selamat bergabung, sehat dan semangat selalu. Baik, berikutnya silakan adik-adik. Baik, giliran saya nggih, Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Mariono. Saya kelahiran 1995. Untuk saat ini saya Satker di KUA Sukodono Kabupaten Sragen sebagai calon penghulu ahli pertama. Terima kasih, Sama Ibu. ya. Oke, oke. Baik Mas Mariono ya, matur nuwun. Sama ya dengan Mas Ridwan ya sebagai calon penghulu. Sama, sudah nikah juga. Alhamdulillah sampun, Bu. Oke, berarti sudah pantas memberikan ini ya, bimbingan Nggih, pernikahan ya. nggih. Oke, baik. Selamat bergabung. Sehat, semangat selalu Mas Mariono. Kita lanjut yang berikutnya, adik-adik silakan. Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya di tim ini perempuan sendiri, Bu. Perkenalkan, nama saya Mulia Hana Dayani. Saya kelahiran 1993. Saat ini ditempatkan di Satker Man 4 Boyolali, di Karanggede Boyolali sebagai guru ahli pertama, guru fisika. Oke, guru fisika. Panggilanmu siapa Mbak? Hana, Ibu. Oke, Mbak Hana, guru fisika Nggih. di Nggih. Manfaat Boyolali ya. Baik Mbak Hana, terima Nggih. kasih. Selamat bergabung. Kamu cantik sendiri di kelas ini, kelompok ini ya. Sama Ibu. Oke, baik. Yang berikutnya adik-adik, monggo. Nggih, kula Bu. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Hidayat, kelahiran tahun 96, Bu. Saat ini penempatan saya di KUA Gringsing, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, untuk jabatan penyuluh agama Islam ahli pertama. Sekian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilanmu siapa Mas? Syafiq, Bu. Taufik, oke. Baik, terima kasih Mas Nggih, Taufik sebagai calon penyuluh ahli pertama ya. nggih. Baik, maaf adik-adik. Kita lanjutkan kembali yang berikutnya, kelima. Monggo silakan. Oke, baik saya Bu Ge. Monggo silakan Mas. Oke, terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajir.
Sekarang bertugas di KUA Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan sebagai calon penghulu ahli pertama. Baik, Mas Muhajir ya. Nggih, Emang panggilannya itu ya? nggih saged atau muh suka saged. Oh, Muh. Mas Muh gitu ya. Nggih. Sama-sama ada muhnya loh. Di depan ada muh, belakang ada muh. Muh. Baik, selamat bergabung ya Mas. Semangat sehat selalu nggih. Nggih. Panjang soalnya kita pelatihannya ini. Baik, berikutnya silakan. Saya, Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Bakir. Saat ini penempatan di KUA Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, ter- sebagai calon penghulu ahli pertama, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Ibnu, Mas panggilannya siapa Mas? Bagir. Ibnu bisa, Bakir bisa, monggo. Mas Ibnu aja ya. Mas Ibnu sebagai calon penghulu. Besok nanti kalau menikahkan orang, jangan grogi nih Mas. Iya, Bu. Kamu Sudah udah nikah pernah. belum? Kamu udah nikah? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah ya. Sudah pantas ya. Iya. Nggak diece ya. Nanti perlu latihan apa? Latihan public speakingnya ya. Latihan kalimatnya biar nggak grogi. Baik, matur nuwun Mas Ibnu. Kayaknya kira-kira Mas Ibnu ini sudah pantas untuk menikahkan atau belum ya? Oh, kayaknya masih kecil gitu. Kamu kelahiran berapa, Mas? Kelahiran tahun 95, Bu. 95. 95 ki umur piro toh? Umur 30 kurang 1 bulan, Bu. Ternyata, oh ya Awet benar muda, ya, Bu, ya. 95 itu udah umur 30. Saya aja udah 50 lebih ya, 51. Oke, baik. Ternyata nggak terasa ya, sudah tua. Anak saya mungkin seumur ini ya. Oh ya, masih agak mudaan sih. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Silakan berikutnya. Saya, Bu. Oke, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Saat ini saya ditugaskan di MAN 2 Sragen sebagai calon guru ahli pertama guru geografi. Matur nuwun, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru sekali ini aku dengar ini dari angkatan periode kemarin, sekarang periode 3. Ini periode 3 ya? Ada Ih, guru Bu, Nggih, geografi Bu. maksudnya. Yang sebelumnya guru bahasa Jawa ada, kemudian guru fisika yang gitu-gitu ada. Terus hari ini juga saya baru nemu ada guru PJOK ya, Penjas Orkes. Terus sekarang ini nemu nih Mas Irsyad nih guru geografi. Kamu ngajar, Nanti di hmm? kelompok 4 ada juga ketinggalan, Bu, guru Oh gitu geografi. dah. Kamu ngajar pulau-pulau gitu Mas. Salah satunya, Bu. Oke, baik. Saya ingat adik-adik ya, sebelum tadi dikenalkan sama Pak Mukhlasin ya, bahwa saya sebelumnya bertugas di Balai Diklat Keagamaan Denpasar ya, yang mana di sana membawai wilayah Bali, NTB, dan NTT, 3 provinsi. Kalau Semarang kan membawai 2 provinsi, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat bertugas di sana, eh, apa namanya, seolah-olah itu tidak artinya tidak pernah membayangkan sebelumnya, oh ternyata kita sampai juga ya pada pulau-pulau kecil yang mungkin dulu saat pelajaran geografi gitu ya, bahkan itu tidak terbayang kita akan pergi ke sana adik-adik ya. Kalau kita belajar mungkin di IPS itu peta buta gitu ya. Ternyata pulau-pulau kecil itu ketika bertugas di Denpasar kita datangi. Pulau Alor, Pulau Endi, pulau-pulau sendiri itu ya. Itu ada pesawat sih, akses pesawat ke sana, ada flight ke sana, walaupun pesawatnya itu kecil ya, kecil tentu saja ya landasannya juga pendek-pendek ya, nggak landasan yang besar. Kalau mungkin sampai ujung landasan tuh kayak kita kakinya ikut ngerem juga ya, karena kok lu kok nggak mandek-mandek padahal landasannya sampai ujung gitu ya. Itu waktu di Denpasar seperti itu adik-adik ya.
Nah, ternyata ini sekarang ada guru geografi ya, Mas Irsat ya. Oke, baik adik-adik. Insya Allah sebentar lagi saya mungkin akan kembali ke sana ya, ke Denpasar. Bertugas di sana karena kemarin ke Semarang itu buat sekolah gitu ya. Sekolahnya udah Nggak selesai. boleh om. Tetap di Semarang besok. Oh iya, tapi saya merasa lebih comfort, lebih nyaman di Denpasar. Tidak. Nah, oke. Sapa kuwi? Duwi wis sing lunga. Baik, kita lanjutkan Mas Irsat yang ketujuh ya, sekarang yang ke-8. Monggo silakan. Saya Bu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Yaikul Yasin, biasa dipanggil Yaikul. Yasin juga boleh Bu. Kelahiran 1995, CPNS Penghulu, Satuan Kerja di KUA Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Lebih mudah Mas Yasin aja ya, sebagai calon penghulu dari Purworejo. Oke, selamat bergabung Mas, sehat selalu. Amin, terima kasih Bu. Baik, yang berikutnya, silakan. Saya Bu. Iya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrur. Saya saat ini sebagai calon guru di Migran Konseling S Negeri 4 Brebes, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Masrur, guru BK. Kayaknya cocok ya. Soalnya guru BK kan harus sabar gitu, yang ngayomi gitu ya. Lihat-lihat performanya, lihat mukanya aja anak-anak udah seneng gitu ya Mas ya, nggak menakutkan gitu ya. Oke, baik Mas Masrur, selamat bergabung. Matur nuwun, sehat selalu ya. Oke, the last terakhir mungkin. Mohon izin Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Hidayatus Salam. Mungkin yang terakhir karena yang paling muda ya. Saya kelahiran tahun 97, asal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat ini saya bertugas di Min 1 Karanganyar sebagai calon guru ahli pertama guru kelas. Guru Katen kelas. Ibu, matur nuwun. Oke, baik Mas Arif nggih. Kalau Iya, guru Bu. kelas gitu memang formasinya langsung guru kelas gitu ya Mas ya? Iya betul, Bu. Langsung guru kelas. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Adik-adik, berarti ini ada penghulu, kemudian ada penyuluh, dan apa namanya guru ya, fisika, BK, geografi, dan guru kelas. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita berikan energi yang positif ya di kelas kita. Silakan adik-adik berikan senyum yang tulus, senyum yang ikhlas, senyum yang termanis di kelas kita ini untuk teman-teman kita ya. Monggo. Sudah, itu sudah yang tulus, yang ikhlas. Yang simetris antara kanan dan kiri sama. Ke kanan 1 senti, ke kiri 1 senti. Ke kanan 2 senti, ke kiri juga 2 senti. Oke, saya tanya kepada adik-adik semuanya, bagaimana perasaannya ketika sudah bisa tersenyum dengan tulus, dengan ikhlas? Alhamdulillah Lega, Bu. bahagia Bu. Lega. Lega, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita walaupun singkat tercover ya materi yang akan saya sampaikan adik-adik. Sebelum seperti biasa, sebelum saya memulai materi, biasanya saya akan mereview sedikit terkait pemahaman adik-adik semuanya pada saat self learning ya. Ada MOOC bahwa Latsar CPNS itu ada beberapa agenda. Nah, agenda-agenda yang sudah kita pelajari tersebut kira-kira masih diingat nopo mboten ya. Kita coba karena ini berarti nomor absen berapa? 21 ya mulainya berarti ya. Hafal dengan nomor absennya semuanya adik-adik?
Izin saya share screen dulu. Hafal nomor absennya semuanya ya. Kita mulai dari 21. 21, 22, 23, 24. Pertanyaan pertama, ada berapa agenda yang kita pelajari di Latsar CPNS ini? Oke, nomor absen 26. Monggo silakan siapa? Saya Bu. Silakan Mas Safik. Ya, kalau nggak salah ada 4 agenda pokok Bu. Oke, kalau nggak salah berarti benar ya Mas Safik yo. Iya, kalau nggak salah Bu, seingatnya saja. Oke, baik. Ada 4. Silakan sebutkan apa saja. Agenda 1. Bu, kalau nggak salah agenda 1 itu sikap dan perilaku bela negara. Oke, kok kalau nggak salah terus ya Mas ya apa ini? Lagi soalnya ya saya nggak berani bilang itu pasti benar atau gimana ya. Wes, oke. Agenda 2 apa Mas? Agenda 2 itu hari ini nilai-nilai dasar atau apa ya Bu ya? Nilai-nilai Aku nggak dasar. ngerti. Apa nilai-nilai dasar apa? Nilai-nilai dasar ASN. Oke, Ya kalau boleh terus nyontek ya tak nyontek ini. seingatnya aja nggak apa-apa. Agenda 3 apa? Kalau yang 34 lupa Bu. Kalau yang 34 34 core-nya atau pokok pembahasannya saya lupa Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Safik ya sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama adik-adik terkait dengan Iya Bu, sama-sama. agenda. Ya, jadi, nah ini mohon diperhatikan ya, karena apa? Saya selalu sekali terus ya mereview ini. Pun ketika saya mengajar di agenda ketiga, nanti saya akan tanya kembali. Pun ketika adik-adik nanti klasikal ya, tatap muka secara langsung juga saya tanya. Tapi sampai dengan klasikal itu harusnya kan sudah paham, sudah mengerti ya. Ditanya ya podo ya, nggak ngerti ya. Nah, maka coba kita ulang bersama-sama adik-adik. Agenda 1 adalah agenda sikap perilaku bela Bela negara. negara. Agenda kedua adalah agenda Nilai nilai-nilai dasar Dasar Nilai-nilai ASN. dasar PN. ASN atau PNS? ASN. ASN. PNS atau PNS Bu, ASN? Oh, PNS, PNS Bu. PNS Bu. Oke, nilai-nilai dasar PNS PNS. adik-adik ya. Nanti saya jelaskan kenapa harus PNS bukan ASN ya. Karena sebelumnya ASN. Yang berikutnya agenda 3. Manaj manaj Kedudukan dan man peran Kedudukan dan PNS. peran PNS. Apa lanjutannya? Ada lanjutannya loh. Dalam Untuk NKRI. mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance perundang-undangan. Itu agenda yang ketiga. agenda keempat adalah agenda Habituasi. Dan habituasi ya. Agenda 4 adalah agenda habituasi. Baik adik-adik, sekarang saya tanya satu persatu lagi. Pertanyaan kedua ya. Agenda 1, agenda sikap perilaku bela negara. Ada berapa materi di agenda 1? Yes, nomor absen 27. Saya Bu, Oke, monggo Mas. Mas Sarip. di agenda 1 wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, Oke. materinya ada
wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer, Terus, terus kesiapsiagaan bela negara. ampun. Itu Bu yang saya ingat Bu. Ya, baik. Matur nuwun Mas Arif ya. Jadi adik-adik sekali lagi kita ulang. Agenda 1, nama agendanya sikap perilaku bela negara. Ya, ada 3 mata pelatihan di dalamnya atau 3 materi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Itu sudah masuk ke materi yang pertama ya. Yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Oke. Bisa dipahami nggih? Oke, baik. Nah, Oke. nanti keterkaitan agenda akan kita jelaskan setelah ini. Pertanyaan berikutnya yang ketiga. Agenda 2 adalah nilai-nilai dasar PNS. Ada berapa materi dalam agenda 2? Monggo, nomor absen 25. Ya, saya Bu. Monggo, Masmu. Ada 5 kalau nggak salah. Berarti Yang benar kalau nggak salah. yang pertama itu berorientasi pelayanan, Oke. kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, terus apa lagi ya? Apa lagi? Masih ada? Eh, Kolaboratif, tadi sudah ya. Apa, Mas? Berikutnya ada lagi? Sudah Bu. Ampun. Baik. Kita perhatikan adik-adik, agenda 2 adalah agenda nilai-nilai dasar PNS. Ya, ini nggak perlu bingung ya ketika adik-adik melihat jadwal, mungkin di sana ada 4 atau ada 5. Yang jelas pada agenda 2 ini kita memiliki 7 materi ya yang kita ambil dari core values berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian apa lagi? Berakhlak loyal, kemudian harmonis, adaptif dan Kolaboratif. kolaboratif gitu ya. Jadi ada 7 materi di agenda 2. Kita lanjut ke agenda 3. Agenda kedudukan dan peran PNS. Di agenda 3 ada berapa materi yang tercover di agenda 3? Nomor absen 2, 3. Monggo. Saya Bu, Oke. Monggo Mas Ibnu. untuk di agenda 3 eh, kedudukan dan peran ASN, Ya. materi yang pertama yaitu tentang apa? Manajemen ASN, Oke. kemudian smart ASN, dan yang ketiga lupa saya Bu, cuma ingat 2 itu Bu. Ya, baik. Di agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Ada 2 materi yaitu 1 manajemen ASN dan 2 adalah smart ASN. Ya, adik-adik ya. Ini masih 3 ya. Yang terakhir di agenda 4 habituasi ada apa saja di sana? Agenda 4 habituasi membahas apa saja? Nomor 30. Untuk agenda 4 sendiri itu nanti Bu, itu kita merancang aktualisasi Oke. selebihnya sampai bimbingan aktualisasi begitu. Sampai pembimbingan toh. Lah Seminar. ya sampai itu Seminar. klasikal yang di BDK itu.
Oke, niku ngoten niku. Ya, baik. Jadi di agenda 4 ya, habituasi, adik-adik dari mulai nanti merancang aktualisasi, kemudian ada pembimbingan rancangan, kemudian ada seminar rancangan, ya kan? Terus ada pembimbingan untuk laporan, ada seminar laporan aktualisasi. Itu pada agenda 4 habituasi. Pertanyaan berikutnya. Apa keterkaitan agenda 1, 2, dan 3 dengan agenda 4? Oke, nomor 24. Ya kan? Siapa nomor 24? Yang nomornya 24 siapa? Oh, saya, Bu. Ah, nggih. Oh, Eh, Mas Irsad. nggih. Yuk, Mas. Nggih, Apa Mas hubungannya, Mas? keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3 dengan agenda 4. Nggih. Eh, Yang dalam diketahui saja apa kira-kira nggih. yang dipelajari selama ini keterkaitan agenda. Dalam menentukan itu, Bu, rencana aktualisasi, kita harus Mhm. belajar terlebih dahulu isu-isu yang Oke. telah dipelajari nanti kemarin di agenda 1 dan agenda-agenda yang lain. Kemudian dari isu-isu tersebut kita bisa merancang rencana untuk mengatasi masalah isu tersebut. Oke. Sampun, Mas Irsad. Nggih, Bu, sampun, Bu. Oke, baik. Matur nuwun nggih, Mas Irsad. Adik-adik, coba kita review kembali ya. Agenda 1, 2, dan 3 itu tidak berdiri sendiri, tidak terpisah karena ketiga agenda tersebut berkontribusi terhadap terlaksananya agenda 4 ya. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Agenda 1, apa kaitannya dengan agenda 4 habituasi? Nah, adik-adik di agenda 1 kemarin sudah diantarkan oleh para fasilitator untuk memahami terkait dengan apa dulu? Satu, wawasan kebangsaan, ya kan? Nah, wawasan kebangsaan ini adalah apa namanya? Menghantarkan adik-adik untuk kembali ya bisa memahami kondisi negara Indonesia ini baik demografinya, baik geografinya begitu ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya suku, kaya bahasa ya kan, suku bangsa dan sebagainya seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya merupakan modal ya bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju ya. Namun pada kenyataannya kita masih negara berkembang terus ya. Dari dulu zaman saya sekolah di SD itu kayaknya negara berkembang aja terus ya. Seperti itu ya. Kemudian adik-adik juga dihantarkan untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan nilai-nilai bela negara. Nah, nilai-nilai bela negara ini itu tidak hanya sekedar adik-adik tahu, paham, saya hafal Bu gitu. Lek hafal tok yo akeh tunggale yo, anak-anak SD yo hafal ya. Nilai-nilai bela negara. Satu, cinta tanah air dan bangsa. Dua, sadar berbangsa dan bernegara. Namun lebih dari itu, adik-adik diantarkan oleh para fasilitator untuk menyusun sebuah rencana aksi bela negara RABN ya. Kira-kira untuk cinta tanah air dan bangsa ini bisa diterapkan bagaimana? Artinya rencana aksi adik-adik untuk mewujudkan cinta tanah air dan bangsa ya. Itu. Oh, saya kalau misalkan ada upacara bendera, saya selalu mengikuti upacara. Saya akan mencintai produk-produk dalam negeri, jadi saya menggunakan produk-produk dalam negeri, Bu, gitu.
Kalau saya ya memang sih menggunakan produk-produk dalam negeri karena kan kalau produk-produk luar negeri mahal ya adik-adik ya. Jadi kita pakainya dalam negeri aja ya. Gitu ya. Nah, itu membuat matriks RABN ya. Itu sebagai wujud bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa menerapkan ya nilai-nilai bela negara tersebut tidak hanya diucapkan saja, namun benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ASN. Nah, kemudian berikutnya adik-adik diminta untuk menganalisis isu, ya kan? Mengidentifikasi isu. Nah, sebenarnya di sini sebelum kita mengidentifikasi isu-isu yang ada di satker kita, ya, adik-adik kan sudah dipaparkan ya oleh fasilitator bahwa di agenda 1 analisis isu kontemporer kita dikenalkan dengan isu-isu yang mengglobal, yang mendunia. Contohnya seperti apa? Narkoba, ya kan? Terorisme, radikalisme, ada lagi hate speech, bullying, yang seperti itu adik-adik ya, money laundry dan sebagainya. Nah, maka ya sebagai seorang ASN, adik-adik sebetulnya dibekali ya dengan yang namanya modal insani. Nah, ini semua ada di dalam di modul di agenda 1 ya. Kenapa Bu kita perlu ada apa namanya memahami terkait modal insani? Bahwa modal insani ini adalah sebagai pondasi adik-adik ya. Sebagai tameng juga buat adik-adik untuk menghadapi tadi isu-isu kontemporer tadi ya supaya kita sebagai seorang ASN benar-benar siap ya. Yang mana di dalam modal insani itu ada modal sosial, ada modal ketabahan ya. Masih ingat kan diajarkan itu ya di agenda 1. Nah, dengan adanya itu, maka adik-adik di sini sebagai peserta Latsar CPNS, adik-adik tidak perlu memikirkan isu-isu yang mendunia itu, isu-isu nasional, internasional. Tetapi adik-adik diminta untuk bisa lebih mendalami, mengidentifikasi, dan menganalisis isu-isu yang ada di satker adik-adik semuanya. Ya, jadi kita memikirkan yang kecil dulu, kita pikir satker kita dulu ya, nggak usah mikir dunia ya, atau mikir secara nasional pusing nanti. Kita pikir ada isu-isu yang ada di satker kita, yang nanti akan kita analisis terlebih dahulu, kita cari sebabnya, kita berikan solusi atau ide-ide kreatif dan inovatif untuk memecahkan isu-isu tersebut, gitu ya. Jadi di agenda 1 berkontribusi untuk agenda 4 dalam menganalisis isu. Gitu ya adik-adik ya. Kan sudah dikenalkan alat-alat atau tools ya untuk menganalisis isu tersebut seperti APKL, USG, Fishbone Analysis untuk mencari penyebabnya. Seperti itu ya. Atau memakai alat-alat analisis yang lainnya yang banyak disediakan. SWOT, SWAR, dan sebagainya. Itu di agenda 1. Kemudian agenda 2. Apa keterlibatan atau keterkaitan agenda 2? Nah, tadi di agenda 1 adik-adik sudah menganalisis isu. Maka di agenda 2, setelah isu tersebut dianalisis, ketemu core isu, kita mencari penyebab. Setelah ketemu penyebabnya, adik-adik nanti akan menemukan kegiatan-kegiatan untuk menjawab atau sebagai solusi kreatif. Nah, di agenda 2 ini ya, adik-adik nanti setiap kegiatan-kegiatan tersebut itu dihubungkan atau bagaimana keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu berakhlak gitu ya. Nanti akan menyusun sebuah matriks kegiatan aktualisasi. Terus Bu, yang agenda 3 apa kontribusinya untuk agenda 4? Di agenda 3 yang terdiri dari manajemen ASN dan smart ASN itu adalah sebagai alat untuk scanning adik-adik ya. Untuk meneropong isu-isu yang kita kumpulkan tadi di agenda 1 itu masuk bahasan yang mana? Apakah smart ASN atau manajemen ASN? Misal ya Mbak siapa Mbak Hana Bu, saya ada
banyak isu sih Bu sebetulnya, tapi sepertinya ada 5 isu yang akan saya identifikasi ini dan saya deskripsikan. Nah, ini akan kita scanning ya, memakai agenda 3. Salah satu isunya misalkan kurangnya disiplin pegawai atau kurangnya disiplin kehadiran pegawai di kantor kementerian bla 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 misalkan. Nah, kurangnya ini kira-kira kurangnya disiplin masuk bahasan manajemen ASN atau smart ASN adik-adik. Kira-kira, ayo. Manajemen ASN, Bu. Manajemen. Manajemen Oke, ASN, Bu. kalau disiplin itu terkait dengan manajemen ASN ya. Coba kalau sekali lagi ada isu yang misalkan kurangnya kompetensi pegawai dalam ya teknologi informasi di kantor Kementerian Agama bla bla bla. Kira-kira di smart ASN atau manajemen ASN? Smart. Smart Smart ASN. ASN. Nah, adik-adik bisa ya untuk scanning isu-isu menggunakan agenda 3. Nah, ini nanti akan kita bahas pada dokumen rancangan aktualisasi adik-adik pada deskripsi isu. Jadi nanti ada isu dideskripsikan, kemudian scanning agenda 3 masuk bahasan manajemen atau masuk ke smart ASN. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Kayak gitu adik-adik ya. Jadi keterkaitan agenda 1, 2, 3 setelah menganalisis isu ya menghubungkan antara kegiatan-kegiatan dengan core values berakhlak, kemudian ada scanning isu, itu adalah dalam rangka adik-adik nanti di agenda 4 bisa menyusun rancangan aktualisasi ya kan, yang mana di dalamnya nanti adik-adik akan membuat matriks kegiatan keterkaitan dengan nilai berakhlak tersebut yang akhirnya akan diimplementasikan. Pada masa apa? Selama kurang lebih 1 bulan. Apa selesai sampai diimplementasikan saja? Tidak ya. Maka harapannya setelah adik-adik mengimplementasikan selama 1 bulan, berikutnya nilai-nilai tersebut itu akan menjadi habits ya, menjadi kebiasaan. Meskipun Mbak Hana nanti sudah lulus Latsar CPNS ini dan sudah menjadi PNS, nilai-nilai tersebut harapannya tetap menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari sebagai seorang PNS. Mbak Hana sudah terbiasa melaksanakan menerapkan nilai akuntabilitas ya. Mbak Hana bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan sebagai Tadi jabatannya Mbak Hana sebagai apa, Mbak? Guru, Ibu. Sebagai guru ya, sudah melaksanakan tugas dengan jujur, dengan akuntabel seperti itu, dan itu akan terbawa sampai nanti. Demikian juga adik-adik dengan jabatan yang lainnya. Gitu nggih. Nah, ini penjelasan di agenda-agenda keterkaitan dengan agenda 4. Baik adik-adik, waktu kita tidak banyak. Sekarang saya ingin menjelaskan keseluruhan dari penugasan yang harus adik-adik lakukan ya nanti pada saat asinkronus. Karena kita ketemu hari ini, besok, lusa kita nggak ketemu lagi sampai insya Allah mungkin hari Rabu kita baru ada sinkronus lagi ya. Oke, saya share screen penugasannya. Oke, hari ini siang ini kita sudah di 2 JP sinkronus ya. Di 2 JP sinkronus saya akan menjelaskan penugasan ya. Untuk ke yang 5 JP asinkronus. Maka karena JP-nya ada 5, saya membuat penugasan buat adik-adik semuanya ada 2 macam. Penugasan baik secara individu maupun secara kelompok ya. Di penugasan individu ya, adik-adik membuat learning journal.
Learning journal dibuat dalam record suara MP3 yang mana di dalam learning journal tersebut isinya adalah bagaimana pengalaman belajar adik-adik mulai dari self learning ya pada saat MOOC itu di agenda 2 ya. Pengalamannya apa? Oh, saya mengikuti pembelajaran secara online, secara mandiri melalui apa itu? ASN berbicara atau apa? LMS-nya LAN ya. Wajar. Terus wajar ya. LMS-nya LAN. Kemudian saya mendownload beberapa modul dan materi seperti itu. Dan saya mempelajarinya. Padahal nggak tahu ya mempelajari apa enggak ini. Dipelajari ya adik-adik ya. Nah gitu ya. Walaupun mungkin nggak semuanya kali ya dibaca sampai habis. Soalnya modulnya itu kan berbanyak ya halamannya. Itu. Itu ceritakan sampai dengan pembelajaran kita di sinkronus hari ini. Itu untuk tugas individu. Tugas kelompoknya ngapain? Tugas kelompok adik-adik, Mas Ridwan, kelompoknya sudah ada ya? Sudah terbentuk ya? Sudah, Bu. Oke, berarti terbagi 2 ya Mas ya, 5-5. Ya, Oke, terbagi 2. baik. Adik-adik nanti di kelompok ini, kelompok 3, terbagi menjadi 3A dan 3B. Ya. Masing-masing membuat video role model. Jadi adik-adik di kelompok tersebut 5 orang silakan diskusi kira-kira akan mengangkat siapa yang bisa dijadikan role model, teladan ya. Bu, bolehkah yang apa namanya sudah meninggal? Monggo silahkan ya. Kalau misalkan ada dulu pahlawan yang adik-adik itu bisa diteladani begitu ya. Diteladani dalam hal ini kita apa namanya menganalisis atau melihat ya bagaimana tokoh-tokoh tersebut itu melaksanakan core value berakhlak di dalam kehidupannya. Nah, maka nanti silakan adik-adik membuat tayangan. Misalkan kita ambil contohnya, tokohnya siapa yang kita ambil? B.J. Habibie, misal ya. Nah, adik-adik tampilkan itu video B.J. Habibie. Beliau itu adalah pernah menjabat sebagai presiden. Beliau adalah bapak teknologi, misalkan seperti itu ya. Bla 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 gitu dan selanjutnya. Di akhir video ya, itu silahkan anggota kelompok secara bergantian nanti menjelaskan ya. Misalkan Mas Ibnu di kelompok 3A misalkan. eh, dari tokoh apa namanya B.J. Habibie ini penilai apa penerapan nilai berorientasi pelayanan atau tokoh B.J. Habibie telah menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Hal tersebut bisa dilihat dari, ya kan? Apa kira-kira cerminan berorientasi pelayanan yang telah dilakukan oleh B.J. Habibie misalkan? Silakan diceritakan. Disambung misalkan dengan apa namanya Mas Yasin. Mas Yasin di kelompok 3A. B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia juga telah menerapkan nilai akuntabel ya. Penerapan nilai akuntabel tersebut bisa dilihat dari bla bla bla. Silakan diceritakan ya sampai ke 5 kelompok, ke 5 anggota. Sampai di sini bisa dipahami untuk penugasan yang pertama adik-adik ya, baik individu dan kelompok. Ini di hari pertama, yaitu hari ini. Nah, untuk tugas individu ya, adik-adik tetap mengumpulkan hari ini walaupun kita pembelajaran siang hari ya. Maka tadi di awal saya lupa menyampaikan, tapi saya sudah pesan ke panitia supaya adik-adik yang pembelajarannya siang, pagi itu kan asinkronus dulu ya. Nah, masa asinkronus itu adik-adik sudah mulai bisa akses ke BLC, membuka penugasan yang sudah saya sematkan di BLC. Mulai dikerjakan, jadi siang mendapat penjelasan adik-adik udah selesai ya, tinggal poles-poles ada sedikit. Gitu. Namun kalau untuk tugas yang kelompok itu insya Allah besok baru dikumpulkan. Jadi selalu saya kasih spare 1 hari ya untuk penugasan yang kelompok. Namun kalau yang individu langsung di hari itu juga. Baik, kita lanjutkan yang hari kedua. Hari kedua tidak ada tatap muka melalui Zoom karena kita hanya asinkronus selama 10 JP. Adik-adik mengerjakan tugas individu seperti biasa, learning journal dalam bentuk record suara di MP3. Kemudian tugas kelompoknya melakukan benchmarking, ya, studi banding, studi tiru. Kemana? Ke lokus
yang mana lokus tersebut itu boleh ya instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ataupun ya swasta atau BUMN ya. Itu lokus yang akan kita tuju. Nah, tentu adik-adik nanti dalam satu kelompok yang 5 orang tadi ya, ketika ingin melakukan benchmarking kemana lokasinya untuk menentukan lokusnya, silakan diskusi ya. Mau lokus mana? Yang jelas pertimbangannya bahwa lokus tempat adik-adik benchmark nanti itu seharusnya adalah lokus yang telah berhasil ya atau memiliki keberhasilan dalam inovasi pelayanan yang tentu lebih baik dari instansi yang lain barangkali seperti itu. Dan intinya lokus kita benchmarking itu adalah lokus yang memiliki kelebihan dalam inovasi entah itu di bidang apapun ya. Sehingga kita pantas ya untuk melakukan benchmark ke lokus tersebut karena ada yang bisa akan kita adopsi, ada yang akan bisa kita adaptasi ya terkait dengan inovasi yang sudah dilaksanakan di lokus tulang. Terus objeknya siapa? Boleh secara apa namanya individu atau role model atau secara level organisasi. Nah, ini adik-adik boleh ya bebas ya. Bu, saya kayaknya yang level organisasi saja deh. Ya, monggo silahkan ya. Karena yang individu kita sudah di video sebelumnya, Bu, ada role model juga nanti sama gitu ya. Nggak apa-apa, silakan. Atau barangkali adik-adik kalau misalkan benchmarking secara online ya dengan browsing, kemudian melalui video call, melalui telepon atau apa, jika ada saudaranya gitu ya, atau orang tuanya, atau kakaknya, atau siapa yang sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta, adik-adik bisa ya menggali informasi dari mereka ya. Kemudian didukung dengan data yang kita browsing, bisa browsing melalui internet. Tuh. Laporannya tidak dalam bentuk video, tapi dalam bentuk laporan secara tertulis ya, maksimal 3 halaman. Silakan nanti diikuti sesuai dengan yang saya tempelkan di BLC. Ini yang tugas hari kedua. Sampai di sini adakah yang ditanyakan atau sudah jelas? Kita lanjut dulu ya, hari ketiga. Hari ketiga masih asinkronus adik-adik selama 10 JP. Tugasnya sama, membuat apa namanya matriks ya, matriks berakhlak. Nanti saya contohkan ya matriksnya seperti apa saya tampilkan. Dan tugas kelompoknya membuat media infografis. Apa itu media infografis? Media infografis itu media yang efektif ya menurut saya untuk menyampaikan jenis informasi tertentu kepada siapa? Kepada pengguna layanan kita, kepada user kita ya. Contoh, misalkan di sini ada penghulu ya, calon penghulu. Calon penghulu membuat media infografis terkait dengan bagaimana persyaratan pernikahan misalkan ya, gitu. Atau bagaimana pendaftaran nikah. Nah, di situ nanti ada gambar-gambar ya. Sehingga menjadi lebih hidup ya. Media infografis itu ada gambar-gambarnya, ada penjelasannya melalui teks-teks gitu ya. Jadi di situ mungkin tercantum pendaftaran atau persyaratan pendaftaran nikah, kemudian didukung dengan adanya gambar-gambar seperti itu adik-adik ya, yang sehingga user itu sudah tidak bertanya-tanya lagi mau daftar nikah ki syarat-syaratnya opo sih nanya lagi nanya lagi gitu ya. Tapi dengan adanya media infografis tersebut itu sudah lebih mudah bisa diakses oleh masyarakat. Ya, jadi nanti silakan, misalkan di kelompok 3A, ada penghulu, ada guru, ada calon dosen misal ya. Maka silakan dipilih perwakilan saja. Oh, kita ambil yang guru saja deh. Nah, guru itu kira-kira membuat infografis apa gitu ya, terkait layanan yang ada di guru. Jadi adik-adik nggak perlu membuat infografis terkait layanan berakhlak yang isinya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, gitu-gitu kan kita udah tahu ya. Tapi adik-adik bikin sesuai dengan apa namanya layanan di jabatan adik-adik ya sesuai dengan tusinya. Oke, ini hari ketiga. Hari keempat kita tidak ada penugasan, jadi adik-adik masih bisa agak bernapas sedikit ya di hari keempat ini karena tidak ada kewajiban mengumpulkan tugas. Namun di hari kelima ya kita kembali ada penugasan ya adik-adik di hari kelima.
ketemu lagi sinkronus ya melalui Zoom 3JP. Insya Allah nanti kita penguatan saja ya, conclusion dari apa yang sudah kita pelajari di agenda 2 ya. Di agenda 2. Terus ada 3JP asinkronus. Adik-adik silakan untuk mengerjakan tugas individu. Masih sama membuat learning journal namun dalam bentuk teks ya, tidak dalam bentuk record suara. Baik adik-adik, ini seluruh rangkaian pembelajaran kita pada agenda 2 ya, selama kalau nggak salah itu kalau di jadwal itu hitungannya hari ke berapa adik-adik? 5 mungkin ya. Hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, ke-8, ke-9 gitu ya. Nah, dari penugasan-penugasan ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan. Baik, dari saya Bu ingin Ya, bertanya silakan. terkait tentang tugas kelompok. Itu nanti ini kan dibagi 2 kelompok. Lah, Ya. untuk yang upload di BLC-nya itu ketuanya saja, maksudnya ketua saja itu untuk ketua di kelompok 3 ini kan Mas Ridwan. Oke. Nah, dari 2 kelompok ini nanti yang upload Mas Ridwan aja atau dari kelompok masing-masing. Oke, baik. Nah, ini adik-adik ya, ini pertanyaan yang sama ya, yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya ya. Jadi begini, cara kerja di BLC, LMS-nya Balai Diklat Keagamaan Semarang dengan LMS-nya LAN Kolabjar itu berbeda. Maka karena kita memakai BLC untuk sementara waktu, adik-adik silahkan upload satu saja per kelompok ya. Satu saja per kelompok. Namun ini karena kalau kolabjar itu adik-adik itu sudah kita manage ya sebagai seorang Widya Iswara itu nanti akan memanage siapa saja anggota kelompok di kelompok tersebut ya. Biasanya saya itu misalkan tugas kelompok di hari pertama, tugas kelompok di agenda di hari kedua itu nggak pernah saya samakan ya. Selalu saya acak anggota kelompoknya supaya adik-adik kenal ya lebih dekat dengan yang lainnya. Kalau di satu kelompok terus gini kan kenalnya ya wis 5 orang itu ya yang lebih akrab ya karena diskusinya terus dengan 5 orang itu. Namun karena kita kerjanya melalui BLC, nah Kolabjar belum bisa diakses, itu saya tidak bisa ya merolling anggota kelompoknya akan menyulitkan nanti pada saat saya harus input ke Kolabjar. Nah, sementara di Kolabjar ketika penugasan kelompok cukup hanya 1 orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk upload ya. Kita memberikan penilaian juga cukup sekali, itu udah untuk 5 orang tersebut. Namun kalau di BLC, adik-adik, biasanya kalau tugas kelompok, kita memang harus tetap upload one by one, ya, satu per satu. Tapi untuk penugasan saya ini, monggo silakan, apa namanya, 1 orang perwakilan saja tidak masalah, barangkali nanti Kolabjar segera bisa kita akses ya. Adik-adik nanti akan upload ulang ke Kolabjar. Demikian ya. Jadi cukup 1 mboten napa-napa. Nanti barangkali akan ada informasi lebih lanjut ya jika memang diperlukan atau Kolabjar belum bisa diakses terus sampai akhir, kita harus pakai BLC. Terpaksa adik-adik nanti harus upload satu-satu ya. Karena kalau tidak upload kita nggak akan bisa ngasih grade ya. Widya Suara nggak akan bisa ngasih nilai. Karena tidak muncul di sana untuk rumah kita ngasih nilai di PLC gitu ya. Baik. Seperti ini ya kurang lebihnya contoh dari matriks ya. Contoh dari matriks. Nah, saya katakan bahwa contoh membuat matriks ini merupakan salah satu atau sebagian dari matriks rancangan aktualisasi. Mengapa demikian? Karena nanti adik-adik di penugasan yang agenda 4 habituasi, adik-adik juga harus menyusun atau membuat matriks kegiatan seperti ini, hanya masih ada 2 kolom yang belum tercover di sini, yaitu kolom output setelah kolom tahapan. Di sini kita akan membuat 1 kolom lagi yaitu output. Kemudian di setelahnya
yang kolom pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak, ada satu kolom lagi terkait dengan visi misi organisasi. Gitu adik-adik ya. Nah, bagaimana penjelasan dengan matriks ini? Kita mulai dari isu. Halo adik-adik. Bu. Halo Bu. Ya, masih semangat nggih? Halo Bu. Ya, Semangat Bu. oke. Nanti saya bercerita kayak menina bubuk kan lah di situ nanti merem rugi toh aku toh. Itu ya. Nah, ini minta tolong diperhatikan sebentar saja ya nanti kita selesai. Untuk isu, nah isu memang sebaiknya menggunakan kalimat negatif. Belum adanya, belum optimalnya, kurangnya, masih belum tersedianya, yang begitu-begitu ya. Nah, dalam isu ini adik-adik nanti diminta untuk mengidentifikasi isu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Yang guru sesuai dengan tugasnya di guru, yang penghulu juga sama sesuai tusinya penghulu gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bu, saya kan baru sebentar ya, apa namanya bergabung dengan Satker saya. Saya belum terlalu banyak mengetahui terkait isu-isu yang terjadi. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Nah, maka adik-adik, dalam penentuan atau mengidentifikasi isu-isu tersebut, adik-adik sebetulnya bisa memakai beberapa metode. Pertama, dengan observasi. Mengamati secara langsung, walaupun adik-adik mungkin baru 1 bulan atau 1,5 bulan bergabung dengan satkernya ya. Kita mengamati setiap kali datang ke kantor. Ada problem apa sih di kantor saya ini? Ada isu apa sih yang bisa diangkat gitu. Oh, kita melihat pegawai kecenderungannya seperti ini, misalkan ya. Nah, itu silakan adik-adik nanti menggali informasi melalui satu observasi. Kedua, bisa melalui wawancara ya atau diskusi yang adik-adik lakukan kepada siapa? Kepada teman sejawat di kantor, kepada senior-senior yang ada di kantor ataupun kepada mentor ya. Jadi mentor itu adalah atasan langsung adik-adik. Yang di madrasah berarti kepala madrasah ya. Kemudian yang penghulu berarti bisa kepala KUA. Yang calon dosen mungkin bisa kaprodinya atau dekan sih pernah juga ya seperti itu. Jadi melihat atasan langsung atau pejabat yang menilai kinerjanya gitu ya. Itu untuk mentor. Bu, surat untuk mentor belum ada, jadi kami masih takut, Bu, untuk diskusi atau konsultasi dengan mentor saya. Belum tahu soalnya siapa mentornya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang belum berani, harapannya adik-adik pada isu di sini, ini adik-adik kalau sampai dengan saat ini belum memiliki core isu yang fix, betul nopo-nopo, nggak usah galau. Nanti di agenda 4 itu mau nggak mau harus sudah punya core isu, gitu ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau adik-adik sudah masuk agenda 4 harus sudah punya core isu. Kenapa demikian? Karena nanti di agenda 4 kita sudah mulai merancang membuat rancangan aktualisasi yang mana sudah menentukan kegiatan-kegiatan sebagai solusi kreatif untuk menjawab dari isu yang terjadi. Ya, ya. Nah, kegiatan-kegiatan di sini, ini akan hanya contoh ya adik-adik ya. Kita tetapkan ya untuk kemarin pada saat penyamaan mentor itu saya sampaikan di forum bahwa minimal kegiatan yang harus dibuat oleh peserta itu 4 sampai dengan 5, 4 atau 5. Kenapa kita memberikan syarat minimal jumlah kegiatan? Karena di Perlan adik-adik untuk penilaian kelulusan adik-adik nanti itu di sana minimal itu 4 kegiatan. Kita mencari titik amannya 4 atau 5 kegiatan. Kalau bisa di atas itu ya. Seperti itu. Supaya penilaian adik-adik nanti pada grade yang paling atas, yaitu 4 kegiatan. Soalnya satu kegiatan nilainya sekian sampai sekian. 2 kegiatan nilainya sekian sampai sekian. Gitu ya. Nah, adik-adik nanti untuk memanage kegiatan-kegiatannya ini supaya bisa 4 atau 5, nanti masukkan perencanaannya. Pelaksanaan bisa 2 atau 3 kegiatan. Baru nanti penutup atau evaluasi. Seperti itu ya. Nah,
Yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, pada evaluasi tentu nanti kita harus ya concern melihat apakah inovasi yang kita buat itu berpengaruh secara signifikan ya untuk menjawab isunya tadi. Nah, misalkan yang guru itu karena kurangnya media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa, misal ya. Nah, maka inovasinya tentu membuat media pembelajaran yang bisa membuat siswa itu lebih semangat ya di dalam pembelajaran. Maka dibuatlah video-video, dibuatlah media pembelajaran berupa game-game misal ya adik-adik ya. Nah, setelah pelaksanaan habituasi atau adik-adik off selama 1 bulan, di pekan ketiga kalau bisa adik-adik sudah melakukan evaluasi. Ya, di pekan ketiga akhir itu sudah evaluasi. Di pekan ketiga awal adik-adik sudah mulai bisa menerapkan. Nah, ketika diterapkan media berupa video pembelajaran atau berupa games-games untuk pembelajaran anak-anak, apakah itu bisa meningkatkan minat mereka untuk belajar? Nah, tentu kan harus ada indikatornya dan ada alat ukurnya ya adik-adik ya. Maka misalkan adik-adik nanti dievaluasi bisa menggunakan instrumen pertanyaan melalui Google Form ya kan atau wawancara secara langsung kepada siswa. Kira-kira gimana anak-anak dengan pembelajaran seperti ini? Apakah menyenangkan? Apakah kira-kira mereka yang sebelumnya itu mungkin takut karena pembelajarannya saklek monoton misalkan ya, gurunya galak bisa gitu misalnya ya. Itu apakah kira-kira dengan adanya media-media yang dibuat tadi itu bisa meningkatkan minat mereka. Jadi banyak tools yang bisa kita gunakan sebagai alat evaluasi dan ini harus adik-adik gunakan di paling tidak pekan terakhir ya, pekan terakhir kita aktualisasi. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh coachnya masing-masing ya. Ini saya menghantarkan saja. Jadi itu ya adik-adik ya untuk kegiatan. Nah maka satu kegiatan nanti bisa di breakdown ke dalam beberapa tahapan kegiatan. Nah, saya sampaikan setelah tahapan ini sebetulnya ada satu kolom lagi, yaitu kolom outputnya. Nah, kolom output ini nanti merefer pada tahapan kegiatan. Satu tahapan kegiatan harus ada bukti dukungnya ya pada outputnya apa. Dan itu buktinya apa gitu ya. Kemudian kegiatan yang berikutnya ada tahapan yang kedua misalkan. Ini tahapan ini outputnya apa? Apa bukti fisiknya? Seperti itu. Misal, kalau yang itu konsultasi dengan mentor. Kira-kira apa bukti fisiknya? Bu, saya punya fotonya, Bu. Saya konsultasi dengan mentor. Bu, saya punya lembar kesepakatan, Bu, bahwa kita akan membuat kegiatan bla bla bla, misalkan itu. Itu namanya bukti fisik. Sehingga ketika adik-adik menentukan tahapan ini sesuai dengan kegiatannya, itu penting ya, supaya nanti tahapan-tahapan bisa kita terjemahkan ke dalam output, adik-adik akan lebih mudah mengumpulkan bukti fisik atau bukti dukung. Pada saat nanti adik-adik off ya, adik-adik akan diminta untuk membuat laporan mingguan. Nah, sehingga kita tidak kesulitan lagi nanti dalam mengumpulkan bukti fisik sebagai bentuk pertanggungjawaban adik-adik semuanya pada saat seminar laporan aktualisasi. Sampai di sini ada yang kurang jelas, kalau mau ditanyakan monggo silakan. Nah, di sini adik-adik keterkaitan dengan berakhlak. Jadi kegiatan atau tahapan kegiatan ini kira-kira nanti terkait dengan berakhlak yang mana? Bu, saya kayaknya kegiatan ini ke-77 berakhlak masuk, Bu, gitu ya. Monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi adik-adik harus bisa menjelaskan. Berorientasi pelayanan itu apa? Oh, bisa membuat sebuah perencanaan bla 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 misalkan gitu ya. Akuntabelnya terlihat di mana dari kegiatan ini? Harus bisa menjelaskan. Tapi barangkali ada yang dari adik-adik menanyakan, Bu, kalau misalkan kegiatan pertama ini hanya terkait dengan 3 berakhlak saja, boleh nggak gitu? Boleh, silakan ya. Atau terkait hanya dengan 4, Bu, gitu. Boleh, silakan ya. Demikian ya adik-adik ya.
Paling tidak nanti dalam keseluruhan kegiatan itu ada memuat seluruh ketujuh nilai core value berakhlak. Walaupun di dalam matriks ini mungkin kegiatan satu, oh terkait dengan satu, dua, tiga berakhlak. Yang nomor dua, oh terkait dengan nomor lima, enam, tujuh misalkan ya. Itu tidak masalah. Yang penting untuk rekap keseluruhan dari keterkaitan dengan agenda dua, keseluruhan nilai berakhlak sudah bisa diakomodir pada kegiatan-kegiatan ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, semakin jelas atau semakin bingung? Boleh bertanya, Bu, Boleh, silakan. terkait tugas kelompok dan itu terutama tugas kelompok nggih. Oke. Video itu kan tadi mencari role model Ya, ataupun yang PDF itu kan juga bisa organisasi, instansi atau individu role model juga nggih. nggih. Nah, itu untuk memasukkan 7 nilai berakhlak itu 7-7-nya atau juga boleh 3 atau 4 gitu yang berkaitan atau harus 7 masuk semua dari role model tersebut. Oke, baik. Untuk penugasan baik itu yang video maupun yang benchmarking itu monggo adik-adik silahkan ya. Kalau memang dari role model atau teladan yang kita ambil itu dia memang hanya menerapkan ya beberapa nilai berakhlak ya silakan. Mungkin hanya 5 yang dia terapkan, nggak apa-apa. Berarti kita bisa meneladani ya, meneladani dari tokoh yang kita ambil tersebut untuk nilai-nilai tersebut, gitu ya. Tidak harus ke tujuh-tujuhnya. Oke, bisa dipahami. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ibu, mohon izin Bu pada bertanya Bu. Oke, Mas Irsad, monggo. Iya, untuk tugas yang matriks niki Bu, ini tugas hari ketiga yang individu Ya. niki, untuk isunya itu berapa nggih Bu? Oh, untuk isunya ini hanya satu saja. Oh, satu saja. Anggap Oh, nggih. isunya ini adalah sudah core isu yang terpilih gitu ya. Oh, nggih. Core isu yang terpilih. Maka adik-adik di dalam isu ini ketika adik-adik sudah punya core isu yang fix ya, yang sudah tidak akan berubah lagi nanti, adik-adik sudah enak. Ini mengerjakan ini matriks ini itu nanti bisa kita bawa sebagai rancangan kita tinggal poles-poles. Tapi nggak perlu galau jika ada yang belum punya ya isunya yang fix. Karena Bu, mentor saya nanti menghendaki yang lain, Bu, seperti ini misalkan. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah masuk agenda 4, adik-adik sudah harus punya isu yang fix gitu ya. Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Mbak Hana sudah jelas ya. Mas Ridwan, sampun. Oke, Mohon, Bu. Mas Yasin sudah. Mas Masrur, sampun nggih. Mas Ibnu sampun. Sampun Bu. Ya, jangan malu-malu bertanya ya. Mas Mo, sampun Mas Mo. Bun, insya Allah. Ya, kemudian Mohon izin, Bu. Mas Arif sudah. Mohon Oke. izin, Bu. Oke, silakan. Berarti untuk sementara ini karena memang Kolabjarnya memang belum bisa diakses untuk Ya. upload tugas kelompok itu memang semua anggota kelompok berarti nanti ngupload semua apa memang cukup dari ketua kelompoknya saja, Bu? Dia. Ya, semua juga nggak apa-apa. Barangkali nanti ini mengantisipasi ya. Tadi di kelompok yang lain tuh saya sampaikan sementara 2 dulu. Artinya 2 kelompok. Barangkali nanti kolabser bisa diakses. Tapi kalau sampai dengan ini kolabser nggak bisa diakses, otomatis saya harus memberikan penilaian ke adik-adik semuanya itu, walaupun tugas kelompok tetap harus upload satu-satu ya. Karena kalau tidak itu saya nggak bisa nilai, nggak ada rumahnya. Jadi kalau nggak upload, nggak ada rumahnya, saya nggak akan bisa menilai, walaupun itu tugas kelompok. Tapi kalau di Kolabjar beda, adik-adik. Di Kolabjar misalkan kelompok 2A, ketuanya Mas Ridwan, misalkan 3A, Mas Ridwan. Mas Ridwan yang cukup mengupload ke Kolabjar, nanti saya memberikan penilaian hanya 1, tapi udah untuk ke 5 anggota kelompok. Tapi kalau di BLC beda ya.
Jadi Yes. ya monggo nggak apa-apa kalau mau di-upload semua juga nggak apa-apa. Jadi Upload soalnya satu-satu. kebetulan di tugas agenda yang kemarin juga kan memang ada tugas kelompok di mana memang kemarin yang upload itu baru dari ketua kelompoknya saja. Oh ya, Hmm. Itu gimana ya Bu nggak ya? apa-apa. Apa nanti kita juga ikut upload apa cukup cukup seperti itu Ini saja aja Bu? ya, sementara ngupload dulu 2 kelompok ketuanya saja. Nanti kita lihat perkembangannya ya adik-adik ya, apakah LAN eh, bisa respon cepat untuk bisa kita buka kolab jaringnya kembali gitu nggih. Jadi kata kita infokan kalau misalkan ini berarti nanti siap-siap buat upload lagi gitu aja ya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Oke, Nggih, Bu, nggih. baik. Sampun, ada pertanyaan lagi? Jika sudah kita akhiri pembelajaran kita ya adik-adik. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ya bisa nanti berdiskusi melalui grup WhatsApp ya. Mas Mariano, pripun Mas? Panjenengan masih semangat ya? Mboten ngantuk? Sehat toh? Alhamdulillah sehat, Bu. Semangat. Semangat ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Satu lagi Bu, Ya, untuk silakan. mempertegas saja, yang Ya, untuk hari ini kan tugasnya 2, untuk yang asinkronus. Yang ya. pertama tadi learning, untuk pengumpulan terakhirnya kan nanti malam ya. Nanti J yang malam ini. jam 12, kemudian untuk video, itu maksimal jam berapa dan tanggal Sama berapa? di Besok, besok Bu. tapi sama jam 23.59 Oh, ya. oke, nggih, matur suwun pun. Ya. Nggih. Sebetulnya kalau saya kasih waktu karena kita kan juga belum presentasi ya, saya kasih waktu sampai Senin gitu ya. Nanti adik-adik nggak terbiasa dengan pola yang harus kita segera mengumpulkan as soon as possible gitu ya. Misalnya Sabtu Minggu libur, Bu. Sabtu Minggu, Sabtu Ahad libur ya. Sabtunya nggak apa-apa kan, Ahadnya masih bisa libur ya. Oke, demikian ya adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di sinkronus yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Semangat pagi. Pagi. Semangat Pagi. pagi, Pagi. Pagi, pagi. pagi. Luar Yes. biasa. Yes, Luar luar biasa. Luar biasa. biasa. Oke, semua luar biasa ya. Baik, adik-adik boleh mungkin live ya atau ke main room atau gimana. Saya ke kelas berikutnya.